warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adil Fatwa, NIM 221313, asal prodi manajemen, kelas syariah 3, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari kelompok 1 sampai 7 mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Ade Faisal SMM. Dan memperlama waktu, kita langsung saja ke pembacaan materi. Yang pertama, pengertian dan definisi komunikasi bisnis. Secara istilah, komunikasi diambil dari bahasa Latin yaitu communico, yang berarti membagi. Dengan arti yang lebih luas lagi, membagi dalam hal ini berupa membagi ide atau gagasan antara satu orang dengan yang lainnya. Menurut Himstreet dan kawan-kawan 2009, komunikasi merupakan suatu proses exchange informasi antar individu melalui sebuah sistem yang biasa baik dengan simbol atau kode, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Sedangkan definisi lain disebutkan bahwa komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan. BUF 2014. Secara umum, komunikasi dilakukan dua orang atau lebih, dan proses pemindahan pesannya pun juga dapat dilakukan dengan menggunakan cara berkomunikasi yang biasa dilakukan oleh seseorang yang secara verbal, baik melalui lisan atau tulisan maupun bahasa non-verbal. Definisi bisnis adalah segala aktivitas atau usaha yang memiliki tujuan untuk menciptakan keuntungan profit. Dalam definisi lain, bisnis adalah proses atau bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau industri yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka menciptakan produk berupa barang atau jasa sehingga dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Selain itu, bisnis dapat diartikan juga sebagai aktivitas yang menyediakan produk berupa barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Griffin dan Ebert 2007. Selanjutnya adalah definisi sederhana lainnya mengenai komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi bisnis merupakan suatu proses pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersial KADS 1994. Yang kedua adalah komunikasi yang diterapkan pada bidang bisnis atau perdagangan, baik produk berupa barang maupun jasa. James G. Floyd 2006. Yang ketiga, komunikasi merupakan proses interaksi antara pemilik bisnis dengan pihak lain sejak bisnis dijalankan sampai dengan proses perkembangannya dengan cakupan berbagai macam permasalahan yang dihadapi. 4. Komunikasi adalah proses interaksi yang intensif antara perusahaan dengan pihak lain yang terkait, seperti consumer, customer, supplier, distributor, kompetitor, government, dan lingkungan eksternal lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Yang selanjutnya, definisi komunikasi bisnis. Orang hanya bergantung pada penjelasan kemahiran komunikasi perniagaan. Rosenblatt dan Faculty 1977. 2.3. Menggambarkan komunikasi perniagaan sebagai panduan pendapat, maklumat, perubahan pesanan dirancang sebagai salah satu cara individu atau individu. Definisi ini terdiri dari pada 6 unsur utama komunikasi perniagaan jika kita peduli. Selanjutnya, model dan cakupan komunikasi. Definisi model komunikasi menurut Deutsch dalam Severin dan Tankard 2008, model adalah struktur, simbol, dan aturan kerja yang diharapkan selaras dengan serangkaian poin yang relevan dalam struktur atau proses yang ada. Model sangat vital untuk memahami proses yang lebih kompleks. Bambang AS 2014. Yang ada, model sangat vital untuk memahami. Jadi berdasarkan pandangan Deutsch, model merupakan struktur simbol dalam sebuah proses guna memahami proses yang sifatnya kompleks. Struktur ini bisa terlihat bila divisualisasikan. Sedangkan menurut Severin dan Tankard 2008,
Model didefinisikan sebagai representasi dunia nyata dalam bentuk yang teoretis dan disederhanakan. Model bukan alat untuk menjelaskan, tapi bisa digunakan untuk membantu merumuskan teori. Model menyiratkan suatu hubungan yang sering dikacaukan dengan teori karena hubungan antara model dengan teori begitu dekat. Model memberi kerangka kerja yang bisa digunakan untuk mempertimbangkan satu masalah, meskipun dalam versi awalnya model tidak akan membawa kita menuju prediksi yang berhasil. Bambang AS 2014. Selanjutnya adalah fungsi model komunikasi. Model komunikasi menurut para ahli memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa fungsi dari model komunikasi ada 3, yaitu melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Erwan Effendi, Muhammad Ayubi, Najwa Aulia 2023. Yang kedua adalah Dutch menyebutkan bahwa model komunikasi mempunyai 4 fungsi. Pertama, mengorganisasikan kemiripan data dan hubungan yang tadinya tidak teramati. Yang kedua, heuristik, menunjukkan fakta-fakta dan metode baru yang tidak diketahui. Yang ketiga adalah prediktif, memungkinkan peramalan dari sekedar tipe ya atau tidak, sehingga yang kuantitatif, yang berkenan dengan kapan dan berapa banyak. Yang keempat adalah pengukuran, yaitu mengukur fenomena yang diprediksi. Erwan Effendi, Muhammad Ayubi, Najwa Aulia 2023. Yang ketiga, Irwin D. Z. Bos mengatakan model dapat menyediakan kerangka rujukan untuk memikirkan masalah. Bila model awal tidak bisa memprediksi ketika suatu model diuji, karakter kegagalan kadang-kadang dapat memberikan petunjuk mengenai kekurangan model tersebut. Sebagian kemajuan ilmu pengetahuan justru muncul dari kegagalan sebuah model. Erwan Effendi, Muhammad Ayubi, Najwa Aulia 2023. Yang keempat, Raymond memberikan penglihatan berbeda dan lebih dekat. Model menyediakan kerangka rujukan, menyoroti problem abstraksi, dan menyarankan suatu masalah dalam bahasa simbolik bila terdapat peluang untuk menggunakan gambar atau simbol. Selanjutnya adalah tujuan komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Purwanto 2006.24 menyatakan bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Himstreet dan Betty, Purwanto 2006.23, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol sinyal maupun perilaku atau tindakan. Menurut William Albig, komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Dari paparan di atas, penulis menyimpulkan komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi baik secara verbal maupun nonverbal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan komunikasi bisnis. Barangkali dalam soal komunikasi, perhatian kita lebih tertuju pada bagaimana berkomunikasi dibandingkan dengan mengapa berkomunikasi. Banyak orang yang belajar dengan mengikuti pelatihan atau membaca buku tentang bagaimana berkomunikasi karena ada kebutuhan untuk bisa melakukan komunikasi secara efektif. Buku-buku cara melakukan sesuatu, termasuk cara berkomunikasi, cara berbicara di depan publik, atau cara melakukan presentasi, banyak ditulis dan dibaca manusia karena memang kita merasakan ada kebutuhan untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya adalah komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi, maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Maka untuk membina hubungan kerja antar pegawai maupun antar atasan, bahwa perlukah membicarakan komunikasi secara lebih terperinci. Dalam menyalurkan solusi dan ide,
Melalui komunikasi harus ada si pengirim berita atau sender maupun si penerima berita atau receiver. Solusi-solusi yang diberikan pun tidak diambil seenaknya saja, tapi ada penyaringan dan seleksi manakah solusi yang terbaik yang akan diambil dan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut agar mencapai tujuan serta visi misi suatu organisasi. Berikut ini adalah beberapa definisi serta penjelasan mengenai komunikasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah Hemstreet and Beatty. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku dan tindakan. Yang kedua adalah Theodorsson dan Theodorsson. Komunikasi adalah penyebaran informasi, ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seorang kepada orang lain, terutama melalui simbol-simbol. Yang ketiga adalah Charles H. Coley. Komunikasi berarti suatu mekanisme hubungan antar manusia dilakukan. Selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah komunikator atau komunikator, yaitu memberi berita, yang dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita atau orang yang memberitakan. Yang kedua, menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim atau menyiarkan. Yang ketiga adalah berita-berita yang disampaikan atau message, dapat dalam bentuk perintah, laporan atau saran. Yang keempat adalah komunikan atau communicate, yaitu orang yang dituju pihak penjawab atau para pengunjung, dengan kata lain orang yang menerima berita, tanggapan atau reaksi atau respons dalam bentuk jawaban atau reaksi. Yang kelima adalah kelima unsur komunikasi tersebut atau komunikator, menyampaikan berita-berita yang disampaikan, komunikan dan tanggapan atau reaksi merupakan kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam arti apabila satu unsur tidak ada, maka komunikasi tidak akan terjadi. Dengan demikian, masing-masing unsur saling berhubungan dan ada saling ketergantungan. Jadi dengan demikian, keberhasilan suatu komunikasi ditentukan oleh semua unsur tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi. A. Jenis komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Berdasarkan cara penyampaian informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi verbal atau lisan, yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Contohnya dialog dua orang. B. Yang terjadi secara tidak langsung akibat dibatasi oleh jarak, contohnya komunikasi lewat telepon. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal atau tertulis. Yang pertama adalah naskah, yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks. Kedua, gambar dan foto akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Selanjutnya adalah jenis komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya, contohnya seminar. Yang kedua adalah komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak dapat kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan, contohnya kabar burung, desas-desus dan sebagainya. Yang ketiga adalah komunikasi nonformal, yaitu komunikasi yang terjadi antara manusia, antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, pekerjaan, organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut, contohnya rapat mengenai ulang tahun perusahaan. Selanjutnya adalah komunikasi melalui pesan. Pengertian pesan-pesan bisnis. Pesan adalah suatu yang dikirimkan ataupun diterima dari tindakan komunikasi langsung, baik berupa komunikasi verbal maupun nonverbal. Atau pesan adalah setiap pemberitahuan, pikiran dan perasaan. Orang Effendi menyatakan bahwa pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang yang menggunakan lambang bahasa, lambang-lambang lainnya disampaikan kepada orang lain. Purwanto 2019.
Selanjutnya adalah tujuan penulisan pesan-pesan bisnis. Tahap pertama dalam penulisan pesan bisnis adalah memikirkan maksud atau tujuan komunikasi seorang komunikator. Tentu ingin menjaga nama baik di depan khalayak dan menghasilkan suatu yang baik untuk organisasi sebelum memutuskan untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain. Anda harus terlebih dahulu menjawab 3 pertanyaan penting. Apakah tujuan realistis, apakah waktunya tepat, dan apakah tujuan dapat diterima oleh organisasi rekan-rekan saya. Untuk dapat melakukan itu, Anda harus terlebih dahulu menetapkan tujuan yang jelas dan terukur sejalan dengan tujuan organisasi. Secara umum ada 3 tujuan komunikasi bisnis, yaitu pertama, memberi informasi atau informing. Memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain merupakan tujuan pertama dalam komunikasi bisnis. Misalnya ketika perusahaan membutuhkan calon pegawai, tentu akan memasang iklan lowongan kerja melalui media massa. Dalam kegiatan beriklan inilah proses yang pemberian informasi terjadi. Kedua adalah melakukan persuasi atau persuading. Persuasi dilakukan kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan dalam negosiasi. Yang ketiga, melakukan kolaborasi atau collaborating. Melalui jalinan komunikasi bisnis yang ada, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerja sama bisnis. Selanjutnya adalah efektivitas dan hambatan komunikasi. Yang pertama, efektivitas komunikasi. Dalam proses komunikasi, hal yang mutlak diperhatikan adalah tingkat keefektifan komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila makna yang ada pada sumber pesan sama dengan makna yang ditangkap oleh penerima pesan. DeVito 2009 mengatakan bahwa tidak mungkin untuk dapat berkomunikasi secara efektif tanpa menyadari budaya mempengaruhi komunikasi manusia. Selain itu, pernyataan DeVito didukung juga oleh Goody, Kunz, dan Kim 1997 yang mengatakan komunikasi yang efektif akan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Komunikasi merupakan faktor yang paling penting bagi penyampaian tujuan suatu organisasi bisnis. Purwanto 1996. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang pertama, kompetensi. Sedangkan menurut Robbins 2007, kompetensi adalah kemampuan atau ability atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, di mana kemampuan ini ditentukan oleh 2 faktor, yaitu yang pertama adalah faktor intelektual dan kemampuan fisik. Yang kedua adalah media. 2002 menyatakan bahwa media, bentuk jamak dari medium, merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin medius. Secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. 3. Bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi dengan menyimpulkan pikiran dan perasaan untuk menyimpulkan makna kepada orang lain. Arlok 1995. Bahasa adalah salah satu unsur komunikasi dan dapat dibedakan menjadi 2, yakni verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal atau verbal communication merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan atau written dan lisan atau oral. Komunikasi non-verbal menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerakan-gerakan tubuh atau lebih dikenal bahasa isyarat sebagai alat untuk berkomunikasi. Di Purwanto 1997. Terima kasih. Selesai sudah penjelasan rangkuman materi dari kelompok 1 sampai 7 materi kuliah komunikasi bisnis. Semoga dengan video ini kita dapat memberikan pelajaran-pelajaran yang belum kita ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.